Kalau main YouTube itu yang dikejar essence-nya apa? Endorsement-nya sih? Dua-duanya. Tapi memang gue lihat review lu ya, Satrio ya, khususnya Satrio yang gue perhatiin ya. Memang lu nge-reviewnya tuh ada gaya sendiri tuh. Ngeselin, udah ngeselin. Jujur aja ngeselin. Satrio! Iya, Mas Gilang, apa kabar? Thank you loh, udah mampir loh. Sip, sama-sama. Thank you juga udah diundang. Iya, kabar gue baik. Kabar lu? Sehat-sehat, alhamdulillah. Iya ya, kayak lu datang tadi dengan mood yang asik banget kayaknya. Abis dari mana? Oh nggak, habis cari makan. Iya. Gue tuh kalau ketemu lu tuh gue pengen nanyain soal Autonet Mags. Oh iya. Autonet Mags. Autonet Max ya, betul. Gue tuh pengen ngelanjutin gitu kalau Mags itu pengennya magazine gitu. Iya kan, apa namanya? Max emang singkatan dari magazine kan? Magazine kan. Iya. Gue subscribersnya dan gue followersnya di TikTok dan di Instagram. Iya, thank you banget. Subscribers di YouTube Autonet Mags itu 1,5 juta. 1,4. 1,4 ya? Iya. Ya, lebih kurang lah. Iya. Di Instagram 0,5 juta lebih. Mungkin benar, gue lupa ngecek lagi. Di TikTok 0,5 juta. Iya. Benar-benar. Gimana caranya lu bisa dapetin followers dan subscriber sebanyak itu? Kalau ditanya gimana caranya, ya nggak ada cara yang spesifik ya. Jadi emang kalau misalnya kita bikin konten ya bikin aja. Tapi memang ada beberapa yang penting nggak boleh kelewatan gitu. Jadi pertama misalnya kan kita kan ngebahas soal otomotif nih ya. Iya. Kalau misalnya memang ada mobil baru yang sangat-sangat penting buat semua orang di Indonesia terutama ya. Katakanlah misalnya Avanza atau Kijang gitu. Kalau bisa kita yang ngupload duluan. Kalau bisa. Jadi sebagaimana dengan semua media gitu, entah media berita umum atau mungkin politik dan segala macam, momentum itu sangat penting dan emang krusial. Siapa yang duluan biasanya kemungkinan besar dia akan dapat massa lebih banyak, seperti itu. Itu satu. Okay. Kedua, kalau bisa memang isi konten kita jangan cuma duluan doang, tapi bobotnya juga ada. Jadi jangan cuma asal ngomong kayak yang semua orang tahu, misalnya kita ngupload konten soal rumput itu hijau, udah, ya semua orang juga tahu rumput hijau, tapi cobalah gali lebih dalam apa aja yang detail mobil ini gitu loh, seperti itu. Jadi memang apa ya, butuh momentum tadi, waktu satu siapa yang cepat dia dapat, seperti itu. Kedua, bobot kontennya, dan ketiga, ya mungkin interaksi sama massa atau mungkin calon massa kita. Jadi bikin mereka ngerasa relate dengan apa yang kita bikin di konten itu. Ya dalam hal ini konten. Jadi misalnya kalau misalnya kita bahasnya sebuah mobil kayak misalnya Avanza atau Xenia gitu ya, kan kita tahu nih masanya luas banget. Dan masa yang luas ini mungkin kita bisa kasih analogi yang mereka relate. Misalnya kayak makan bubur gitu. Buburnya diaduk atau enggak diaduk gitu. Pakai analogi yang relate sama mereka. Kurang lebih begitu, tapi ya baik lagi semua media dan semua pihak punya gaya masing-masing, dan kalau gaya itu sebenarnya sangat subjektif, tapi mungkin beberapa itu yang bisa gue share. Oke. Berarti harus duluan ya. Cuma untuk ngebaca kita duluan itu gimana ya? Untuk apa? Misalnya kalau dalam konteksnya Autonet Mags, kalau lu kan reviewer otomotif kan? Iya. Berarti kan lu harus cari informasi sebelum barang atau mobil ini atau motor ini keluar. Iya dong? Iya. Nah, sekarang kalau dia masih content creator yang aksesnya belum terlalu banyak, dia belum terlalu banyak kenal sama orang-orang pemain gitu, kan mungkin dia untuk nge-review duluan kan susah. Betul. Gimana tuh? Jadi, kalau kayak lu kan karpet merah nih udah. Ya, tapi sebelum karpet merah, ini juga bersimbah darah sih. Itu maksud gua. Maksud gua waktu awal gimana supaya orang kasih lu karpet biar lu bisa review. Jadi kalau misalnya, mungkin kita tarik juga ke belakang, jadi Autonet Max itu ada sekitar belasan tahun lalu, mungkin sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu. Udah lama. Ya. Jadi benar foundernya adalah Ridwan Hanif, dan gue adalah sekitar orang keempat atau kelima yang diajak bergabung dengan Autonet Max. Jadi waktu itu ada namanya Kang Idui, ada sampai sekarang, Kang Dede, terus gue juga ditarik atau diajak bergabung lebih tepatnya. Waktu itu modal kita itu benar-benar kalau misalnya kata orang nih ya, modal dengkul. Jadi kamera kita nggak pakai aneh-aneh, pakai HP. Terus buat suara, karena mic wireless belum secanggih sekarang, kita ngomong keras aja, yang penting kedengeran, asal kedengeran. Terus kalau mobil kita usahain dari macam-macam. Jadi ada mobil sewaan, tapi kita juga ngajuin
pinjaman ke waktu itu brand yang mungkin masih relatif membuka diri untuk konten-konten baru di YouTube. Waktu itu yang masih open tuh cuma Kia sama Ford waktu itu. Kayak Toyota, Honda gitu nggak terlalu open dulu ya? Wah, kalau mereka waktu itu masih wait and see. Jadi kayak mereka lihat potensinya, tapi mereka tunggu dulu nih, kita lihat dulu ini cuma vaporware atau cuma tren sesaat atau memang akan jadi sebuah lahan yang serius gitu. Seperti itu. Iya. Oh, berarti berdarah-darah juga ya bersama Mas Ridwan dan kawan-kawan tadi ya? Ya, maksudnya bisa dibilang gitu. Kenapa? Karena kan waktu itu tempat syuting juga sangat-sangat terbatas ya. Waktu itu kita pakai jalan di UI yang relatif sepi, terus kalau hujan ya udah. Terus kalau misalnya kadang-kadang juga kucing-kucingan, jadi ya jalanin aja lah kayak gitu-gitu. Ya? Part of-nya itu ya? Ya, part of. Berarti AutoNet Max itu salah satu, menurut gue ya, itu salah satu yang paling awal loh. Bahkan lebih dulu daripada Om Fitra Air itu. Sebenarnya kalau di YouTube ya? Ya, kalau bicara siapa yang duluan, mungkin ada benarnya, mungkin salah satu yang pertama. Kalau bukan yang pertama gitu ya. Tapi memang ada beberapa media besar, contoh waktu itu Autobuild Indonesia waktu masih franchise-nya Kompas Gramedia ya. Itu udah mengupload beberapa konten video mobil di YouTube, tapi mungkin sekarang sudah jauh lebih komprehensif, lebih total lah mereka bikinnya. Kalau dulu mungkin hanya potongan-potongan dari artikel yang sudah mereka tulis, mereka terjemahkan dalam bentuk video. Tapi kalau sekarang sudah rapi ya? Sudah rapi, seperti itu. Ya, dan baik lagi, mungkin salah satu yang pertama mungkin benar juga, dan akhirnya semuanya mungkin melihat, oh ini bisa juga nih. Akhirnya mereka jadilah ikutan bentuk video seperti itu. Iya. Berarti yang serius lah. Yang gua maksud tadi adalah yang serius itu menurut gua AutoNet Max yang salah satu yang paling awal. Iya. Kayaknya itu juga sih yang bikin akhirnya channelnya grow banget ya. Karena salah satu pioneer lah istilahnya. Ya, dan sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin beruntung ya, karena biasanya kan mungkin pioneer bisa jadi yang paling besar, tapi di lain kasus belum tentu pioneer jadi yang paling besar kan. Misalnya gini, misalnya kita lihat olahraga badminton deh, ditemukan di Inggris. Ya. Tapi top player badminton? Iya, bener. Iya. Tapi ya, jadi kalau bisa dibilang mungkin memang beruntung. Jadi kita ada di waktu yang tepat, mempunyai kemampuan yang tepat juga. Seperti itu kali ya? Ya, prestasi kalian di AutoNet Max itu udah sampai apa sih yang paling tertingginya? Udah sampai gimana sih? Kalau prestasi mungkin syukurlah juga kita tuh pernah menang juara penulisan artikel best review waktu itu Honda, waktu diajak ke Jepang buat ngelihat mobil-mobil mereka. Best artikel, lalu juga kalau saya nggak salah itu best video. Dan sempat ikut pelatihan driving waktu itu sama Mercedes sama Porsche di sirkuit Malaysia di Sepang. Pakai A ya? Oh iya. Nggak pakai O. Sopang dong. Iya, itu maksudnya. Terima kasih sudah disapu ya. Iya. Wow, luar biasa ya. Ya. Waktu itu yang berangkat siapa? Waktu pelatihan itu, gua. Wah, keren ya. Tapi lu tuh paling sering muncul loh di sana, menurut gue ya. Kan atau jangan karena mukanya lu jadi gue yang nonton, gue nonton lu nya doang. Nggak juga. Jadi waktu itu Ridwan kan emang yang salah satu yang paling sering muncul kan. Tapi waktu itu dia pengen jangan sampai AutoNet Max itu identiknya Ridwan doang. Dia juga pengen ngangkat yang lain, ngangkat gue, ngangkat ada teman-teman kita namanya Audi, ada Bagas, ada Grady Satria dan macam-macam. Itu diangkat juga karena gimana pun juga kan kedepannya trennya bakal tetap video ya. Mungkin majalah tulis masih ada, tapi orang bakal lebih nyaman nonton video paling nggak sekarang sampai beberapa tahun ke depan. Jadi personil kita dilatih buat siap tampil. Bagaimanapun kondisinya ya. berarti peluang bikin konten di YouTube itu masih panjang ya ininya. Sampai saat ini masih panjang, dan sebenarnya nggak cuma YouTube sih, maksudnya platform apapun yang berbasiskan video masih sangat bisa untuk digali seperti itu. Penonton lu yang di YouTube, di Instagram sama di TikTok beda nggak? Jujur beda sih kayaknya. Jadi gini, gue juga belajar kan, maksudnya hasil riset dari behavior atau kebiasaan para penonton gitu. Kita coba bedain, karena biasanya ambil contoh, maaf ya sambil pegang HP ya. Orang yang nontonnya posisi HP seperti ini,
biasanya emang lagi cari hiburan doang. Jadi Ya. terutama kalau misalnya di Instagram, di TikTok kan tinggal set gitu. Dia cuma cari hiburan singkat. Jadi Oke. kita bikin singkat kalau misal di format yang kayak gini, katakanlah Ya. kayak Instagram Reel atau TikTok. Ya 1 kita menit 2 menit lah ya. seperti itu. Tapi kalau orang biasanya udah megang HP kayak gini, biasanya dia beneran nyari info serius gitu. Jadi kalau di YouTube memang video kita panjang, tapi kita usahakan berbobot seperti itu. Jadi meskipun panjang dia harus ada isinya ya. Kalau nggak ada isinya orang malas juga nontonnya ya. Ya, tapi kecuali kalau video panjangnya ASMR suara hujan gitu. Wah, iya buat nemenin. Ya buat tidur. Beda juga ya. Kalau main YouTube itu yang dikejar AdSense-nya apa? Endorsement-nya sih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nggak jadi gini. AdSense itu nampol nggak sih? Naik turun sih. Naik turun ya? Iya. Terus. Ya kalau main YouTube ya kita nggak bisa bilang kalau misalnya kita nggak cari penghasilan di situ. Pasti cari. Tapi kita juga nggak bisa lupa kalau misalnya semakin banyak orang yang apalagi dengan teknologi HP, kamera dan mic yang makin lama makin bagus, tentu makin banyak yang ingin jadi content creator juga kan. Iya. Kalau gimana biar bisa tetap relevan buat banyak orang ya terus gali topik yang sekiranya relate, yang sekiranya menarik buat orang-orang. Kayak misalnya kemarin tuh yang menarik tuh soal pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya dijawab pakai bahasa gaul. Misalnya kayak tempat belanja tuh apa sih? Pacar ya? Gitu. Iya. Dan jujur mengombinasikan jokes itu dan mengemasnya menjadi sebuah info yang bagus dalam konten otomotif mungkin bukan perkara mudah seperti itu. Iya. Tapi memang gue lihat review lu ya, Satrio ya, khususnya Satrio yang gue perhatiin ya. Memang lu nge-reviewnya itu ada gaya sendiri tuh. Ngeselin, udah ngeselin. Jujur aja ngeselin, gue bahasnya ngeselin. Iya, jadi lu kayak ya apa adanya aja. Terus kadang-kadang suka ada ya nggak tahu ya, kalau buat gue sih lucu ya. Tapi mungkin buat orang-orang mungkin ada beberapa garingnya. Iya. Tapi itu gaya sendiri tuh. Ya. Itu karakter itu lu munculin atau memang aslinya lu kayak gitu, Sat? Jadi silakan ditanya kepada teman-teman yang sudah lama berinteraksi dengan saya kalau saya aslinya memang jayus. Oh. Nggak, tapi gini, maksudnya gini, biasanya buat orang yang tampil depan kamera kan yang dicari yang pengen dibentuk adalah sebuah karakter ya. Iya. Terlepas dia di belakang kamera asli kayak gitu atau enggak, tapi ketika tampil emang yang dicari adalah sebuah karakter. Dan mungkin memang semua sifat itu bisa dijual. Misalnya sifat serius, sifat suka bercanda, atau mungkin sifat nyeleneh, semuanya bisa dijual. Contoh Om Mobi dengan tagline-nya kami suka turbo segala macam itu bisa dijual. Mas Fitra dengan profesionalismenya, Ridwan dengan gaya santainya, semuanya ada penontonnya seperti itu. Jadi tinggal tentuin mau karakter apa. Kalau cocok bisa dilanjut, kalau nggak cocok cari yang lain. Tapi kalau misalnya nggak cocok tapi masih mau gali silahkan gitu. Oke. Intinya mana yang nyaman gitu. Mana yang nyaman aja justru ya. Iya. Nggak usah dibikin-bikin juga sebenarnya ya. Ya baik lagi mana yang nyaman. Iya, mana yang nyaman aja ya. Berarti kan AutoNet Max ini kan menurut gue pribadi itu salah satu ya channel otomotif yang top of mind lah. Ya kan? Apakah sebenarnya memang ini impian lo dari awal? Mungkin bisa dibilang begitu ya, karena dari kecil emang suka mobil dan udah kebayang nih cita-cita pengen berkarir atau paling nggak punya kerjaan atau kesibukan yang berkaitan sama mobil. Tapi ya waktu itu bingung dong cari jalannya gimana, karena kalau kita bicara jujur, masuk ke dunia otomotif itu memang pintunya banyak. Bisa dari mana aja, bisa dari katakanlah media, bisa dari banyaklah komunitas segala macam. Tapi untuk bertahan memang sangat-sangat tricky, sangat-sangat butuh trik ya, karena mungkin mahal ya, apalagi kalau misalnya cita-cita pengen jadi pembalap nih. Gue yakin banyak banget mungkin penonton juga yang cita-cita pembalap, tapi harus terbentur realita ya, terutama masalah dana. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya emang nggak bisa jadi pembalap atau ya racer kayak gitu, masih banyak karir lain di dunia otomotif yang mungkin cocok juga. Dan kebetulan kan suka nonton Top Gear juga, Grand Tour gitu-gitu. Jadi wah, gue pengen nih kayak trio Hammond, Clarkson sama May gitu-gitu. Ya bener gitu-gitu. Terus pikir gimana ya? Nah dulu waktu SMP gue suka iseng ngirim editan gambar mobil ke Kompas Gramedia dan akhirnya tayang kan. Oh gitu? Umur berapa itu?
Itu zaman SMP, kelas 2 SMP gue ingat banget. Itu belum 15 berarti ya? Iya. Dan itu kan relatif gampang, maksudnya cuma mobil di Photoshop biar keren, kita kirim ke redaksi, begitu tayang, ya seneng banget sih. Nggak relatif gampang, Satrio. Ayo dong. Maksudnya relatif gampang dibanding misalnya latihan nyetir gitu loh. Ya nggak juga, susah juga itu. Ya. Buat anak umuran segitu, itu ajaib. Ya oke lah, syukurlah kalau gitu. Iya, itu hebat loh. Keren loh. Terus lanjut. Ya terus seneng kan ya namanya ngelihat karya kita di majalah nasional gitu ya. Terus akhirnya makin sering kirim karya, makin sering tampil, terus ikut lomba waktu itu. Ingat banget waktu itu ada kompetisi dari Mazda. Mereka bikin kompetisi bikin Mazda 2 itu lebih keren. Oke, Mazda 2 ya. Dan akhirnya kita kumpulin waktu itu kan bergabung komunitas. Komunitasnya kasih tau nih ada lomba Mazda nih, ikutan yuk. Oke, semua ikutan. Dan akhirnya dikasih pengumuman, dan di situ gambar gua kalah. Gue pikir menang lagi tadi. Dan di situ gambar gua kalah loh, kok jadi. Nggak, jadi justru percaya nggak sih sebenarnya ketika kita menang kita belajar bersyukur, tapi ketika kita kalah kita belajar karakter. Oke. Maksudnya sifat asli kita tuh kelihatan pas kita kena masalah atau kalah gitu. Di sini jujur ya karena masih ABG labil juga kan waktu itu, mencak gak terima, terus sosok ngatain peserta yang menang, tapi sempat begitu ya? Sempat begitu, tapi bukan ngatain bener-bener ngatain depan muka ya, tapi ngomel-ngomel di sosmed lah. Tapi itu ngomel di forum internal, jadi nggak ada yang tahu. Tapi begitu kita lihat juga, emang siapa sih yang waktu itu pemenangnya? Siapa? Ya elah dosen desain produk dong, pantesan menang. Wah. Tapi di satu sisi gue bisa lihat, wah gue kalah dari orang hebat, gue harus pelajarin orang ini gimana bisa seperti itu gitu. Mindset ini yang penting. Banyak orang yang akhirnya kalah tapi dia nggak belajar. Iya, sebenarnya itu yang penting sih. Dan penting itu dari kekalahan itu apa yang kita pelajari. Nah ini udahlah kalah, mengumpat, maki-maki, nggak mau lagi ngerjainnya, nggak mau lagi ikut tahun depan, udahlah selesaikan aja ini semua, kan banyak yang gitu kan. Iya. Tapi kalau gue nih jujur aja ya, kalau ada lomba ya, gue tuh masih nggak bingung ada juara-juaraan yang selain juara 1, 2, dan 3. Kan suka ada tuh lomba harapan 1. Oh iya, favorit gitu-gitu ya. Buat gue nggak usah ada harusnya harapan 1. Karena yang namanya lomba kan ini opini ya, tapi ya, opini kan tidak bisa, maksudnya ini nggak sama, nggak apa-apa, justru ini ruang diskusi kan. Menurut gua kalau ada harapan 1, harapan 2, 3, 4 itu kan kayak berharap juara 1 kan sebenarnya. Harusnya kalau lomba tuh juara 1 aja. Terus gak usah lagi ada lagi nggak tahu ya, waktu itu gue pernah ikutan lomba paduan suara. Iya. Oke. Yang kalah dapat piagam. Gue tidak menyalahkan mereka memberikan piagam ya, terima kasih. Iya. Tapi maksudnya semangat berkompetisinya tuh jadi agak berkurang karena dapat piagam gitu loh. Iya. Terima kasih sudah berpartisipasi, jadi dapat piagam. Gitu loh. Menurut gua kalau memang pengen bikin lomba, biarkan anak-anak muda itu belajar menerima bahwa segala sesuatu itu tidak harus seperti sesuai apa yang dia mau. Jadi itu bisa untuk melatih mentalnya. Itu benar. Ya. Iya. Jadi kayak lu sorry ya tadi kalah sama yang lebih jago. Iya. Jadinya kan kita mikir, oh pantesan gua kalah karena gua belum sejago dia. Jadinya kita belajar lagi gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Kalau lomba kayak gitu hadiahnya apa sih? Karena ini kan lomba desain mobil dari Photoshop ya, waktu itu hadiahnya adalah karyanya dijadiin sungguhan. Jadi ya imajinasi dari realita gitu, seperti itu. Dan lu boleh foto sama itu, tapi kalau dibaca lagi aturannya hasil jadi milik penyelenggara lomba. Jadi ya kalau untuk hak patennya mungkin gue belum terlalu mikir sampai situ waktu itu karena masih remaja juga kan. Tapi kalau desainnya dipakai kan seneng banget. Bangga ya. Iya. Ya mungkin ada sih hadiah uang, tapi mungkin nggak seberapa dibandingkan sama kita ngeliat, wih karya gue sampai diakui Mazda gitu misalnya, seperti itu. Iya. Tapi kan lu udah pernah menang juga yang sebelumnya, yang ditaruh di majalah Satu Indonesia kan? Ya sebenarnya kalau yang ditaruh di majalah itu tanpa kompetisi, jadi kirim aja.
Apa Banyak yang pilih, kalau ya. nggak dipajang nggak apa-apa, kalau dipajang ya seneng gitu. Iya, itu prestasi keren sih. Iya. Gua SMP prestasi gua apa ya? Kayaknya makan sate Padang gua umur segitu masih. Pakai lontong nggak? Belum kepikir pakai lontong. Oh, mantap. Kadang pakai nasi juga. Belum kepikiran gua ikut-ikut lomba gitu saat SMP mah. Ya, terus pas kuliah juga, waktu itu kan kuliah di Bandung ya, di Telkom Informatika. Tapi kegiatan gue itu jurnalistik, karena baik lagi, mungkin jalan ini bisa gue coba buat masuk ke di otomotif kali ya. Nah, di satu momen ada teman-teman kuliah gue namanya Dara sama Novi, mereka ngasih tahu nih ada lomba news anchor, jurinya waktu itu Jeremy Teti. Oh, ikutan? Ikutan. Udah nyiapin, terus latihan depan cermin segala macam, udah siapin kayak jas, dasi, kemeja segala macam. Oke. Pas lomba, alhamdulillah gagap. Ajis gagap. Nggak, cuma bener waktu itu kayak nggak ada 30 detik udah segala macam. Grogi ya? Iya. Iyalah. Cuma baik lagi, setelah itu sih pasti ngeluh, kenapa gue jadi begini gitu-gitu. Tapi yang namanya orang kan mengeluh ketika kalah atau hasil tidak sesuai yang diharapkan sangat-sangat reaksi yang sangat wajar. Tapi sebenarnya yang dilihat adalah, oke, lu kalah, lu mengeluh, tapi setelah itu apa? Oke. Lu mau lanjut atau lu mau udahan? Kalau gue waktu itu, gue pikir, gue pengen berkarir di otomotif. Dan ini mungkin jalan satu-satunya yang mungkin cukup realistis buat gue. Gue coba lihat, kira-kira kenapa gue bisa sampai gugup. Dan refleksi diri waktu itu, oh emang gue tuh kalau kamera gue demam panggung, seperti itu. Akhirnya gue coba latihan sendiri, ya ngomong depan cermin, apalah. Tapi gue nggak pengen gue nggak pengen menyatakan kalau kita harus kerja keras gitu ya. Tapi soalnya siapa yang nggak kerja keras buat meraih impiannya? Semua orang gue yakin kerja keras. Tapi yaitu kesempatan dan momentum mungkin beda-beda buat semua orang. Dan gue sangat percaya kalau keberuntungan adalah ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan. Makanya gue latih terus sampai akhirnya datang waktu itu masih zaman Facebook Messenger ya dari Kang Idui. Sat, mau nggak gabung ke Autonet Max? Karena Kang Idui ini adalah rekan teman waktu bikin gambar mobil di Photoshop. Jadi diajak yuk gabung yuk. Oke. Sorry, gue potong ya. Berarti lu nggak setuju ya kalau sukses itu karena kerja keras? Kerja keras adalah salah satu faktor, tapi faktornya bukan hanya itu. Oke, yang paling penting? Hah? Yang paling penting menurut lu? Mungkin semua juga setuju ya. Jadi kalau sukses itu adalah doa, usaha, dan orang dalam. Gue udah nunggu serius. Doa, usaha, dan orang dalam yang ketiga. Nggak juga, maksudnya. Tapi itu ada benarnya. Ya maksudnya, mungkin kita jangan lihat kayak, wah ya atasannya dia sukses orang dalam, tapi emang kita harus berusaha kenal ke banyak orang. Paling nggak kalau misalnya emang nggak bisa jadi teman, cukup jadi kenalan yang baik aja. Iya. Perluas koneksi, seperti itu. Ya berarti koneksi lah ya, bukan orang dalam lah ya. Iya, koneksi maksudnya, lah ya. Kalau misalnya kita bisa punya hubungan baik dengan orang, meskipun nggak jadi teman atau sahabat gitu ya, mungkin akan membuka pintu rezeki buat kita juga. Iya. Entah berkaitan dengan kesehatan atau mungkin juga rezeki yang lain, keuangan segala macam. Mungkin itu bisa. Iya. Meskipun juga harus diakui kita tidak bisa menyenangkan semua orang seperti itu. Tapi gue setuju sih, Sat. Kerja keras itu bukan alasan utama orang untuk sukses. Kalau kerja keras jadi alasan utama, mungkin tukang sapu jalan, kuli bangunan, itu jadi orang paling kaya dan sukses di dunia tuh. Iya, dan baik lagi, mungkin kita nggak bisa bilang kalau mau sukses kerja keras, karena siapa di dunia ini yang tidak bekerja keras? Gitu. Bener. Dan profesi apapun kan. Dan bahkan mungkin tukang-tukang yang biasa kita lihat membersihkan ruangan atau mungkin bersihin jalanan, mungkin itu juga bukan impian dia, tapi itu pure karena emang harus bertahan hidup aja kan. Dan kita juga menghargai orang-orang seperti itu. Kalau nggak ada mereka, ruangan kita nggak bersih, jalanan kita nggak bersih, iya. Gimana dong? Bener juga. Kalau semua orang jadi sukses dan kaya, siapa yang bertani?
siapa yang bersihin toilet gitu ya. Iya. Siapa, jadi harus balance ya. Ya, oke. Tapi lu pernah nggak sih berada di titik paling rendah dalam hidup lu so far? Kalau di titik paling rendah, mungkin ya gue ceritain sedikit up and down ya ketika berkarya sebagai jurnalis otomotif gitu. Jadi waktu pelatihan driving sama Mercedes yang tadi gue cerita, gue sempat muntah di mobil. Oh ya? Kenapa? Nggak tahan. Jadi gue waktu itu benar-benar sangat meremehkan nyetir di sirkuit. Gue pikir seberapa beda sih sama yang mobil biasa gitu. Kesalahan gue adalah gue makan kenyang sebelum turun ke sirkuit. Nah, pas makan kenyang, pas ngebut, isi perut gue kesana kemari, depan belakang kiri kanan atas bawah, dan di satu tikungan di Malaysia, gue. Astaga. Orang-orang Mercy di Malaysia sih nggak apa-apa, nyemangatin, nggak apa-apa kok, tenang aja, ini hal normal. Sampai di Indonesia, gue dimarahin. Sama siapa? Sama teman-teman Autonet Max ya. Kan waktu itu image-nya nggak baik ya. Iya. Tapi baik lagi, di situ oke, gue kena masalah. Tapi tindak lanjutnya apa? Gue belajar kalau nanti kalau ada acara lagi ke sirkuit, kontrol makan lu. Emang sebelumnya makan apa? Ya makan maksudnya biasa di nasi, daging gitu-gitu. Oh, tapi kebanyakan. Aduh, gue mau ketawa tapi gimana? Enggak, maksudnya hal itu memang terjadi. Jadi waktu lagi nikung, duduk belakang apa depan? Depan, mobil 2 pintu. Mobil 2 pintu. Muntah lagi nikung gitu. Iya. Supirnya siapa? Drivernya? Oh, lu yang nyetir. Biasanya kalau orang yang nyetir tuh, baik lagi, gara-gara ini penuh. Biasanya yang mabok itu biasanya orang penumpang, iya, bener. Cuma baik lagi, itu gue terlalu menganggap enteng nyetir di sirkuit. Nah, dari situ mulai sadar, wah ini nggak boleh diremehin nih. Oh iya, oke, gue paham. Iya. Pernah nggak lu kayak apa ya, orang yang nonton video lu tuh kayak, apaan sih nih reviewnya gitu, nggak jelas banget? Sering. Apalagi waktu awal-awal, dan sebenarnya hal yang wajar karena nggak usah orang yang pertama kali tampil di depan kamera. Misalnya kayak merek mobil baru atau motor baru, diremehkan adalah hal yang sangat-sangat wajar. Baik lagi kan kita belum kenal, kita nggak tahu ini produk atau ini orang bagusnya di mana, ini orang bisanya apa, seperti itu. Justru berikanlah waktu untuk memperkenalkan diri biar orang makin tahu gitu. Dan kalau misalnya kita dikatain karena alasan yang sangat jelas, misalnya nih orang artikulasinya nggak jelas, atau nih orang ngomongnya belibet. Kalau itu kita lihat nih, oh iya fakta nih gue emang ngomongnya belibet. Baik lagi, latihan lagi, dicoba lagi seperti itu. Tapi kalau isinya cuma pure makian nggak jelas, misalnya kata-kata mutiara kebun binatang atau mungkin dan lain-lain, udah anggap angin lalu aja nggak apa-apa. Oh, tapi sempet nggak lo kayak, gila ya kok begini banget sih komennya gitu? Sempet nggak lo kayak merasa? Ya pernah, tapi baik lagi, kalau udah tahu terus mau ngapain? Mau lanjut atau mau udahan? Iya ya. Gue pilih lanjut, gue nggak punya pilihan lain. Kalau gue sih jujur aja ya, saat kalau ada yang ngomong-ngomong gitu, gue sih nggak terlalu gubris karena mereka nggak tahu kita siapa. Iya. Mereka nggak pernah kenal kita, latar belakang kita gimana. Mereka hanya judge kita di video itu atau di konten tersebut kan. Iya. Jadi kalau gue sih gue anggap angin lewat aja kalau gue. Iya. Dan sebenarnya ya baik lagi itu hal yang normal. Apalagi gini, misalnya kita tampil, biasanya nih audiens nggak pengen tahu entah kita habis sakit, entah kita habis apa. Pokoknya pengennya nih konten seperti biasanya. Iya. Kalau bisa flawless gitu. Mereka nggak akan peduli misalnya kita habis jet lag lah, habis bodo amat ya. Bodo amat, yang penting tampillah sempurna ketika perform seperti itu. Iya. Ya itu salah satu bebannya juga ya. Iya. Di profesi ini. Iya. Iya. Oke, gue mau nanya, kalau orang pengen beli mobil pertama, tapi dia kayak baru berkeluarga gitu, atau dia baru lulus kuliah, baru kerja. Iya. Menurut lu, saran lu mobil pertama tuh bagusnya apa? Mobil pertama, sekalian aja deh biar orang tahu ya. Jadi kalau banyak banget yang suka nanya, Bang, mobil yang paling cocok buat gua apa? Sebenarnya gampang kayak nyari jodoh. Pilih mobil yang kekurangannya bisa lo terima. Bener. Waduh. Nggak, serius. Jadi gini. Baru pernah denger nih gua. Gimana? Jadi gini, misalnya kondisinya nih lagi baru berkeluarga, punya pasangan, punya anak gitu, punya rumah. Berarti kan mungkin orang yang masih merintis ya.
yang apa? Yang mungkin gaji rumah masih ngontrak lah. ya. Jadi mungkin butuh mobil yang kalau bisa muat agak banyak orang dan barang, mungkin kalau buat mudik ya, dan nggak rewel. Seperti itu. Dan mungkin operasional juga hemat bensin, kalau ngerawat juga gampang seperti itu. Dan kebetulan kalau dia mobil kayak gitu kan lumayan banyak dan lumayan common lah, pasti sering ketemu di jalan. Nah, tapi sering waktu berjalan mungkin udah mapan, rumah juga udah gede, terus garasi juga udah gede. Ini mobil yang harian gue pakai, yang buat keluarga, masih enak sih, tapi bosen gue pengen mobil yang hobi nih, yang aneh-aneh. Nah, baru kita tembak, lu pengen mobil aneh-aneh kayak gimana? Apa yang atapnya bisa dibuka, atau 2 pintu, atau mungkin yang Jeep buat off-road gitu-gitu? Iya, kalau itu kan lu suruh dia yang pilih itu. Nah, gue pengen sarannya dari lu. Buat orang yang baru merintis, paling enak itu beli mobil pertama, mobil apa? Yang awet, brandnya apa? Lu nggak bisa sebut brandnya kah? Sebenarnya kalau misalnya, ini dari pengalaman aja ya, jadi kalau misalnya ada opini atau pendapat lain boleh. Biasanya sih brand dari Jepang. Oke. Nah, Toyota, Suzuki, sama ya mungkin bangsa-bangsa kayak Mitsubishi lama gitu. Oke. Dan ya pokoknya 3 ini yang paling, Honda juga sih Honda. Oke. Mungkin 4 ini yang paling rasional. Gue tembak deh, kalau budgetnya kita 70 juta, beli mobil apa? Untuk keluarga baru ya. Keluarga baru. Mobil pertama nih. Mobil pertama. Avanza atau Kijang lama, terus misalnya kayak apa namanya? Kijang lama nih Kijang Innova atau Kijang LGX? Kijang apapun. Oh, Kijang apapun. Jadi ada opini gitu ya. Kalau Kijang di Indonesia itu emang udah mobil yang paling cocok. Jadi gini, Kijang itu bisa masuk ke semua level. Jadi dibawa ke pasar masih lumayan humble. Dibawa ke kantor masih dapat wibawanya. Dibawa ke hotel bintang 5 atau mungkin istana pun juga nggak malu-maluin. Seperti itu. Berarti Avanza kalau nggak Kijang. 70 juta nih. Budget 70 juta. Tapi ingat Avanza pasti nggak dapat yang baru ya. Avanza lama ya. Ya Avanza lama. Tapi udah oke tuh. Ya, baik lagi kan kalau kebutuhannya buat keluarga, oke. Tapi kalau misalnya nggak Avanza, Xenia juga nggak apa-apa, ya kembar lah. Oke. Atau EPV, atau mungkin kalau Honda lama tuh, apa ya? Honda Jazz lama juga, tapi... Yang Gen 1? Ya, harganya udah naik. Naik ya Gen 1 ya? Sekarang banyak mobil lama yang harganya mulai kekerek lagi sih. Iya. Kalau budgetnya 150 juta? Wah, pilihan makin banyak juga sih. Coba pilih satu deh. Satu aja saran lu nih sebagai expert. Apa cocoknya buat orang yang baru-baru berkeluarga dan mobil pertama budget 150 juta? Ya, baik lagi orang itu maunya kayak gimana? Kalau misalnya emang keluarga baru nih ya. Misalnya baru punya pasangan, punya anak, rumah masih ngontrak. Baik lagi, kalau misalnya emang punya duit segitu, kondisinya kayak gimana? Butuh yang awet irit masih banyak mobil Jepang kayak Avanza, mungkin R3, mungkin Swift, mungkin Jazz juga, Yaris segala macam, kayak gitu masih. Paling enak di antara yang itu? Ya, semuanya enak sih. Memang sekelas ya? Memang, baik lagi kalau kebutuhan itu semuanya masih sangat-sangat masuk akal. 150 juta mungkin nggak sih punya mobil Eropa? Kalau bekas masih mungkin. Bekas ya. Kalau beli bekas tuh rewel nggak sih? Gini, jadi yang namanya mobil bekas nggak mungkin sangat jarang kita beli tuh bebas spare. Paling nggak kita spare setengah dari harga mobil ya buat perbaikan ini itu. Yang paling umum misalnya pajak mati ya, kita harus hidupin lagi, atau mungkin kalau karena jalanan kita cukup random kan kaki-kaki lah, atau mungkin permajaan mesin kayak misalnya radiator dan segala macam, seperti itu kita harus spare. Jadi katakanlah budget kita 150 juta, kita beli yang maksimal 100 jutaan aja. 50 jutanya buat benerin kalau ada apa-apa. Wah, berarti kalau nggak mau benerin mah nggak usah beli Eropa lama ya? Ya. Beli Jepang aja kalau gitu. Ya tergantung, kalau misalnya Eropa lama, kalau misalnya emang udah tahu selaknya, terus punya teman-teman komunitas yang siap bantuin kalau misalnya ada apa-apa, misalnya silakan aja, karena baik lagi kondisi orang kan beda-beda. Mungkin emang ada yang ini gue udah tabung 150, gue mau Mercy lama, gue mau BMW lama, atau mungkin gue mau Audi VW lama, silakan, atau mau Volvo, silakan. Tapi baik lagi tanggung jawab sama pilihannya dan pilih mobil yang kekurangannya bisa lo terima. Gua ulang pertanyaannya, lu jawabnya satu brand aja ya, satu brand dan jenisnya langsung. Saat gua pengen beli mobil pertama, budget gua 70 juta, saran lu apa? 70 juta, saran, kondisinya apa?
Mobil keluarga. Mobil keluarga. Sama kayak jawaban awal tadi. Avanza. Pokoknya antara. Satu aja lu pilihin gua. Apa ya? Ya. Baik lagi. Mungkin Kijang sih jawaban paling aman. Innova. Innova nggak mungkin dapat Mungkin segitu. Kijang kapsul atau mungkin Kijang kotaknya lama itu pasti masih bisa-bisa aja. Masih bisa-bisa aja. Oke. 150 juta. Baik lagi keluarga baru punya keluarga gitu ya. Sama statusnya ya. Baik lagi kayak minibus Jepang, hatchback Jepang, pasti Apa brandnya? kalau disuruh nentuin satu tuh susah. Karena banyak pilihan ya. Ya karena banyak pilihan. Kalau 300 juta bisa nggak nentuin? Makin banyak lagi pilihannya Bapak. Wah susah juga nanya sama lu ya. Gue beneran pengen beli mobil lagi nih. Gue udah ada satu mobil Jepang SUV. Gue pengen beli lagi. Ya baik lagi pokoknya semakin budget lu semakin gede, pilihan makin nggak terbatas. Oke. Tapi kalau mau perawatan murah, mending Jepang ya? Untuk saat ini sih mungkin iya, tapi bukan berarti yang lain susah. Ingat kalau misalnya kita punya teman-teman yang emang paham mobil yang kita incer meskipun mereknya mungkin langka, tidak akan jadi masalah harusnya. Oke. Menurut lu beli mobil itu nggak apa-apa nggak sih kredit? Atau harus cash? Atau kredit aja? Mana? Sebenarnya topik yang cukup sensitif ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin kepercayaan tertentu yang menganggap kredit itu adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari. Cuma memang jawabannya nggak segampang itu sih. Kalau cash, mungkin kita senang, kita cuma bayar sekali, kita nggak ada tanggungan lagi. Iya. Cuma gara-gara kita kenal sama banyak orang sih ya, terutama yang mereka yang jadi sales, SPB atau SPG gitu-gitu, kan kita juga tahu kalau mereka margin atau keuntungannya dari orang yang kredit, karena biasanya fee dari finance itu lebih gede daripada orang beli cash seperti itu. Satu sisi gue seneng gue beli cash karena akhirnya kebeli nih tanpa tanggungan lagi setelahnya. Tapi mungkin salesnya jadi mengurangi income sales. Iya, jujur ya dua-duanya baik, tapi kalau yang kredit ya gue tahu untuk beberapa teman mungkin yang Islam lah ya. Ya, mungkin itu adalah hal yang harus dihindari kalau bisa beli cash. Tapi kalau kredit, kalau misalnya kita bicara buat bisnis kali ya, misalnya beli mobil buat PT, buat operasional kantor, mungkin nggak terlalu jadi soal, mungkin ya. Oke. Seperti itu. Lu lebih suka mobil diesel apa bensin? Ini berarti selera pribadi ya. Iya. Bensin sih. Kenapa? Kenapa? Mungkin karena faktor terbiasa aja, maksudnya dari kecil sampai sekarang, mobil semua bensin. Oke. Buat tahun 2024 ini nih, mending beli electric car atau yang bensin? Baik lagi, kebutuhannya gimana? Kalau misalnya pemakaian cuma buat dalam kota doang, jarang keluar kota, dan butuh paling nggak buat saat ini ya, yang bebas dari peraturan ganjil genap, listrik mungkin menarik. Oke. Meskipun harganya mahal ya, sangat mahal. Iya. Dan tapi sebaliknya, kalau emang butuh mobil yang harus bisa siap kemana aja, kapan aja, membawa siapa saja, dan kalau apa-apa semua bengkel ngerti, beli mobil biasa. Oke. Iya. 10-15 tahun ke depan tuh kira-kira trennya masih mobil biasa apa elektrik ya menurut lu? Jadi ini gue pernah ditanya begini juga waktu ngasih workshop di kampus di Semarang gitu. Mereka nanya, apakah 10-15 tahun ke depan mobil bertenaga alternatif, dalam hal ini listrik, akan menggantikan mobil biasa? Gue selalu jawab jawaban yang sama. Mungkin tidak akan menggantikan sepenuhnya, tapi akan jumlahnya mungkin kurang lebih sama. Jadi akan menemani, mobil listrik akan menemani mobil bensin dalam hal populasi. Tidak menggantikan menurut Tidak lo menggantikan, hanya menemani saja. Karena baik lagi, nggak semua orang siap dengan mobil listrik kalau ada apa-apa. Nggak semua bengkel juga siap dengan mobil listrik kalau ada apa-apa. Apalagi paling nggak untuk saat ini kan harga baterai kan itu setengah harga mobilnya. Jadi katakanlah mobil listrik 800 juta. Tapi ketika baterai kenapa-napa harus siap keluar 400 juta. Seperti itu. Kenapa ya negara kita tidak bisa bikin satu mobil yang luar biasa terus bisa dijual ke luar negeri? Sebenarnya kan sempat ada mobil SMK dan lain-lain kan.
Sebenarnya tergantung definisi bikin mobil itu apa. Apakah brand kita sendiri? Itu dia, maksudnya gini, apakah buat harus dari brand Indonesia, dibikin oleh orang Indonesia, riset di Indonesia dengan nama seperti itu. Soalnya kalau kita bicara buat mobil, buat ini definisinya banyak loh. Apakah buat mobil maksudnya rakit mobil? Kalau bicara rakit, ya, BMW juga rakitan sini. Iya. Enggak bukan yang itu. Ya, itu dia, maksudnya gini, kalau bicara mobil yang didesain di sini, Kijang juga didesain di sini. Jadi cukup luas ya, makanya kalau misalnya ada yang bilang, ini motor buatan sini, mobil buatan sini, gue tanya balik, buat, rakit, desain atau riset? Seperti itu. Karena semuanya deh. Semuanya, dari brandnya, dari risetnya, dari bikinnya. Pokoknya kita berdikari sendiri lah. Kayak orang Jepang gitu lah. Kita bikin Toyota sendiri gitu. Tapi brand Indonesia. Kenapa kita belum sampai ke sana? Kalau misalnya belum sampai sana, jawabannya sebenarnya cukup kompleks ya. Karena kalau misalnya, kan gue juga pernah diundang sama beberapa kampus untuk ngelihat mobil buatan mereka, mobil buatan mahasiswa. UGM lah, UI, terus apa namanya, Universitas Perbangsa Karawang ya kalau nggak salah, terus Surabaya juga pernah. Mobil mereka bagus-bagus dan mahasiswanya juga udah pada ngerti soal chassis, aerodinamika segala macam. Jadi mungkin sebenarnya masalah apakah ada pebisnis yang rela menggelontorkan modal yang sangat besar buat bisa bikin mobil. Karena jujur aja kalau misalnya kita punya kekayaan katakanlah 200 triliun mungkin ya. Mungkin kalau buat sebuah individu itu uang yang sangat-sangat banyak. Tapi kalau buat mendirikan sebuah brand mobil yang bisa sustain, yang bisa berkelanjutan, nggak cuma buat 5 tahun, 10 tahun, tapi seterusnya, itu mungkin duit yang biasa aja, atau bahkan mungkin nggak seberapa. Karena kan mobil kan sebenarnya nggak cuma orang-orang pintar yang ngerti teknik, harus ada orang yang ngerti peraturan hukumnya, harus ada yang ngerti marketing, harus ada yang ngerti leadership, harus ada yang ngerti banyak hal dan banyak ilmu yang tergabung dalam bisa membuat suatu merek mobil yang sustain. Iya, tapi ini sangkutannya di dukungan pemerintah sih ya. Kan kalau seandainya kayak nggak ada pengusaha yang independen mau bantu, kan pemerintah mestinya harusnya bisa bantu kalau kita memang punya produk yang bagus kan. Itu dia, maksudnya memang dukungan pemerintah itu penting, tapi bukan satu-satunya faktor yang mungkin bisa. Betul. Ini karena kalau kita lihat dari brand China, kan nggak semua brand China kan milik negara, ada juga yang swasta dan bisa. Benar-benar. Tapi China tuh berhasil loh, rebranding dan akhirnya mobilnya lumayan laku loh. Mereka tuh berhasil loh. Gila sih mereka. Iya kan? Apa sih yang lu tangkap dari produksi Cina tuh? Ya jadi kebetulan gue juga pemakai produk Cina ya dulu, motor 2. Dan dua-duanya kebetulan sangat berkesan buat gue. Berkesan buruk sih. Iya. Oke, Satrio. Oke. Ya, oke. Terus. Baik lagi berkesan buruk, tapi itu sekitar belasan tahun yang lalu. Begitu ngelihat sekarang, awalnya jujur gue juga skeptis. Cina lagi. Tapi karena kerja sebagai seorang jurnalis harus objektif. Kesampingkan pengalaman gue dulu, kita lihat produk ini apa adanya. Di luar dugaan, waktu itu tahun 2017 yang masuk Wuling kan. Iya, Wuling. Wih, ternyata lumayan loh. Waktu itu. Tadi itu 2017. Begitu sekarang kan 2024 ya, masuk ada MG, Chery, terus BYD, terus apalagi Neta. Di sini gue langsung, gila akselerasi mereka. Gila ya. Ini ibarat kalau kalau misalnya mahasiswa ini udah kayak S3 kali ya. Nggak langsung S1, udah langsung S3. Karena percepatan mereka memang luar biasa dari industrinya. Iya. Jadi menurut lu sekarang mobil China itu udah levelnya udah tinggi ya? Udah bisa... Mungkin gue nggak bilang tinggi, tapi mungkin bisa disetarakan sama pemain-pemain yang sudah mapan di sini duluan. Misalnya Jepang dan Korea seperti itu. Jadi mereka bukan lagi produk alternatif. Kalau misalnya kita nggak kebeli produk Jepang atau Korea, mereka bisa jadi salah satu pilihan utama gitu. Tapi kalau dari teknologi, menurut gua mobil China itu nggak pelit, Sat. Menurut gua ya. Iya. Mobil Jepang itu teknologinya tuh ditambahinnya tuh dikit-dikit. Gua ngerti maksudnya. Jadi gini, hal yang gue senang dari profesi gue sekarang adalah gue jadi bisa ngerti karakter tiap negara kalau bikin mobil. Jadi gini, misalnya waktu gue lihat mobil Jepang yang K-Car misalnya, katakanlah kayak misalnya bukan Karimun, Wagon R gitu-gitu. Kenapa mereka bisa kecil tapi bisa ngasih ruangan luas. Begitu gue pelajarin kebiasaan orang Jepang, misalnya di Tokyo nih,
kotanya sempit, tapi butuh space yang luas. Makanya mobilnya kalau meskipun kecil, ruangannya luas gitu-gitu. Terus kenapa orang Korea, brand Korea bisa jago banget bikin mobilnya? Oh, karena customer-nya masih ngelihat mobil tuh alat gengsi. Seperti itu. Terus kenapa brand China tuh teknologinya bisa maju banget? Karena emang banyak banget kan brand teknologi yang punya pabrik di Cina, dan pemerintah Cina itu kalau misalnya ada brand asing mau masuk harus bikin partner sama mitra lokal. Nah, mitra lokalnya nyerap ilmu dari brand asing yang masuk dan akhirnya mereka bisa bikin sendiri. Dan kalau soal teknologi, mungkin saat ini sih mereka nomor satu, apalagi soal baterai ya. Dan mobil Cina biasanya, ini di luar mobil yang kecil kayak misalnya Wuling REV gitu-gitu ya. Iya. Kita ngeliat, gue dapat info kalau misalnya bahkan keluarga yang kelas menengah pun di Cina sana itu bisa punya supir. Dan orang Cina tuh jarang nyetir sendiri, biasanya disetirin. Makanya kenapa di Cina mobil yang long wheelbase atau wheelbase-nya panjang itu lebih laku, karena biasanya mereka duduk belakang. Seperti itu. Iya, berarti kayak consumer behavior atau users behavior-nya di gitu ya. Beda-beda tiap negara. Negara kita tuh behavior-nya gimana sih soal mobil? Jujur, negara kita tuh unik ya. Jadi gini, mereka sebenarnya mau-mau aja coba brand baru, tapi malu-malu kucing. Dan kalau kita emang suka Seven Seater karena budaya guyup kita tuh masih kuat. Oke. Dan kalau misalnya ada yang bilang, oh orang Indonesia sukanya yang awet, irit, murah gitu. Selalu tuh. Ya, tapi kalau misalnya boleh jujur, mungkin itu bukan kebiasaan orang Indonesia doang ya. Jadi semua orang di dunia juga mau kalau bisa awet, irit, murah, siapa yang nggak mau gitu kan? Benar. Seperti itu. Ya kalau misalnya karakter kita ya seperti itu. Bisa muat banyak, dan kita sebenarnya open sama brand baru tapi agak malu-malu kucing. Iya. Biar kalau bisa biar orang lain dulu yang nyoba, biar dia yang kalau ada kenapa-napa ya kita mah ngeliat dulu aja. Soalnya nih Satrio, kalau kita tanya sama ya katakanlah orang tua lah, pasti mereka saranin mobil Jepang. Ya kita nggak selalu begitu. Ya baik lagi, kita nggak bisa menyalahkan itu. Kenapa? Karena kan mereka udah pengalaman sama brand Jepang. Mereka udah pengalaman sama Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Isuzu, Suzuki, Mazda segala macam. Ya nggak apa-apa. Oke. Baik lagi. Dan baik lagi. Kalau misalnya brand yang mendominasi itu terus kan bosen ya. Kali-kali, makanya ketika ada gebrakan dari brand Korea sama Cina, gue langsung, wih, otomotif seru nih. Iya. Lu punya mobil impian nggak? Banyak sih. Satu deh, sebutin satu mobil impian lu yang pengen banget. Satu mobil yang gue pengen banget ya. Lu cuman dikasih kesempatan, Satrio pilih satu mobil yang lu pengen banget. Dikasih gratis, lu pilih apa? Satu mobil yang gue pengen dikasih gratis. Porsche 911 deh. Kenapa? Kenapa? Kan gue kan dari dulu sampai sekarang ya, mobil kan Jepang terus. Gue belum pernah kesampaian nyobain merek Jerman. Oke. Dan waktu diundang Porsche pertama kali, gue nyobain 911 dan gue benar-benar wih, sekalinya nyoba mobil Eropa langsung Porsche, langsung melekat gitu. Oh ya? Lu suka ngebut emang? Suka sih kalau boleh jujur mah. Lu paling tinggi kecepatan berapa nyetir pernah? Di sirkuit Sepang pakai Ferrari sekitar 270 di lurusannya. Nggak di sirkuit ya, aman kok, aman. Iya. Itu adrenalinnya beda loh kalau nyetir segitu tuh. Tapi itu masih diawasin kok, jadi tenang aja. Iya. Oh, itu ya mobil yang lu pengen ya. Kalaupun beli pun lu tetap pengen beli itu ya, Porsche yang itu ya. Pengen. Ya keren sih tapi itu. Emang bagus. Kayaknya semua orang mau kayaknya punya mobil itu. Apalagi dikasih. Iya. Oke, Satrio, ya gue banyak belajar lah. Nanti kalau seandainya lu datang lagi, gue pasti akan nanya-nanya banyak lagi. Kita sama-sama belajar kok, tenang aja. Iya, dari segala hal yang udah lu lewatin ini, dari awalnya Autonet Mags, lu lomba segala macem, sampai akhirnya kan syukur juga lu udah married kan. Are you happy with your life now? Ya, bahagia banget lah. Mungkin I couldn't ask for better. Jadi, dan kalau misalnya ada yang nanya, ada nggak sih yang pengen lu ganti di hidup lu? Enggak. Kalau misalnya satu hal kecil, satu peristiwa kecil di hidup gue diganti, mungkin gue nggak di posisi saat ini. Wow. Tapi mungkin juga ada yang bilang, tapi mungkin lu di posisi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya, tapi nggak ada juga yang menjamin kalau misalnya gue mengganti satu peristiwa di hidup gue bisa lebih baik. Jadi apapun yang udah terjadi, gue syukuri karena baik hal-hal baik maupun yang buruk terjadi sama gue itu yang membentuk gue sekarang. Gak ada penyesalan berarti ya? Penyesalan sih jujur aja pasti ada, tapi
baik lagi kan nggak baik ya hidup dalam penyesalan. Kalaupun memang ada hal yang disesali atau yang dikeluhkan, oke, normal sebagai manusia gitu kan. Tapi baik lagi, tindak lanjutnya apa? Setelah itu apa? Perbaikin gitu kan. Apa yang lu paling takutin sekarang? Hal yang paling gue takutin ya, dikala mungkin gue nggak bisa memberikan yang terbaik dalam hal apapun. Ini nggak cuma bicara bikin konten atau memberikan informasi sebagai seorang jurnalis ya. Mungkin sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang jurnalis gitu. Gue cuma takut kalau misalnya gue gagal aja. Gagal dalam artian? Ya misalnya gue mengesampingkan tanggung jawab sebagai suami dalam hal apapun. Oke. Nah, apapun. Gue cuma takut gagal aja. Tapi baik lagi, gagal kan nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang akan terjadi. Tapi ya udah, kalau misalnya lu waktu itu gagal, ngeluh, perbaikin selanjutnya. Iya. Satrio, thank you udah mampir ya. Ya, gue yang thank you karena udah diundang. Thank you, banget. Satrio.